Bab 281. Song Rongrong, yang sudah lama tidak berbicara, menyaksikan dengan dingin dari samping saat ini, dan dia juga dapat melihat bahwa ayah dan anak keluarga Wu telah mengalihkan pikiran mereka pada adik perempuan mereka Song Wanting. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Jika Wanting Song bisa menikah dengan keluarga Wu, itu bagus untuk dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, Song Wanting akan menikah dengan keluarga Wu dan menjadi simpanan muda. Tentu saja, dia tidak akan mampu bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan properti keluarga Song, dan dia akan menjadi pewaris keluarga Song yang layak. Dia takut Song Wanting dan Ye Chen benar-benar akan berkumpul. Dia tidak mengetahui identitas asli Ye Chen, dia hanya tahu bahwa Ye Chen tampaknya memiliki kekuatan magis, dan kakeknya sangat menghormatinya. Jika Wanting Song benar-benar bersama Ye Chen, tidak diragukan lagi Ye Chen akan menikah dengan keluarga Song. Saat itu dia akan mendapat masalah. Menginginkan Song adalah saingan terbesarnya untuk harta keluarga. Jika dia tidak menikah jauh, dia akan selalu menjadi saingannya. Apalagi kakek sangat menghormati Ye Chen dan memimpikannya menikah dengan keluarga Song. Jika menginginkan Song benar-benar mewujudkan keinginannya, kakek pasti akan lebih memperhatikan dia dan Ye Chen. Ketika saatnya tiba, Song Wanting dan Ye Chen akan berada di keluarga Song bersama, jadi bagaimana dia masih bisa memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, hal terakhir yang ingin dia lihat adalah Song Wanting benar-benar bersama Ye Chen. Sekarang keluarga Wu berniat menikah, yang harus saya lakukan adalah menemukan cara untuk membujuk kakek saya dan Song Wanting untuk menerima keluarga Wu, dan mengirim Song Wanting keluar secepat mungkin. Song Wanting tidak menyadari niat ayah dan anak Wu. Dia dan Song Rongrong bersikap sopan terhadap ayah dan anak tersebut. Melihat sudah larut malam, dia pamit dan pergi dengan alasan tidak nyaman untuk diganggu. Wu Donghai dan Wu Xin membawa mereka ke bawah dan melihat mereka masuk ke dalam mobil. Ketika mobil melaju pergi, Wu Donghai menghela nafas dan berkata, gadis yang ingin ini adalah gadis yang baik tidak seperti yang lain. Wu Xin di samping juga mengangguk berulang kali dan berkata, saya tidak menyangka dia akan menjadi lebih cantik setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun. Wu Donghai berkata dengan serius, menjadi cantik hanyalah hal kedua. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan temperamen adalah yang paling penting. Setelah itu, dia menambahkan, namun, Wanting tidak punya pilihan dalam aspek ini. Jika kamu bisa menikahinya, itu akan menjadi pilihan terbaik untukmu. Wu Xin terkekeh, dan berkata, ayah, saya butuh bantuanmu dalam masalah ini. Kedua orang tua Wanting telah meninggal, jadi kita harus mulai dengan kakeknya. Wu Donghai berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang ini, ayah mengetahuinya dengan baik. Saya yakin Tuan Song juga berharap Wanting dapat menikah dengan keluarga yang baik, dan keluarga Wu kami adalah pilihan terbaik. Setelah itu, Wu Donghai berkata lagi, saya rasa jika saya memberitahu Tuan Song tentang masalah ini, Tuan Song pasti akan segera setuju dan kemudian mulai mengerjakan Wanting. Jika semuanya berjalan dengan baik, dalam waktu 1 bulan, kita seharusnya bisa menyegelnya, pertunangan. Oke, Wu Xin berkata dengan penuh semangat, akan lebih baik jika pernikahan bisa diadakan tahun ini. Saat ini, Wu Xin hanya bisa memikirkan Song Wanting, sedangkan saudara laki-lakinya yang malang, dia benar-benar melupakannya. Ketika dia kembali ke bangsal, Wu Qi mulai kehilangan kesabaran lagi. Para perawat sudah sibuk, membawakan makanan tambahan, yang disterilkan dengan suhu tinggi dan memberi makan. Wu Qi sepuasnya. Kemudian mereka menggunakan lavage lambung untuk mencuci sebanyak mungkin apa yang telah dia makan. Wu Donghai masuk untuk melihatnya, dan keluar dengan wajah gelap. Wu Xinze bahkan tidak masuk. Dia duduk sendirian di sofa di luar dan melihat-lihat momen WeChat Song Wanting. Sebelum datang ke Jinling, dia tidak terlalu memperhatikan Song Wanting yang sudah beberapa tahun tidak dia temui. Namun, melihatnya barusan telah memicu hasrat mendalamnya terhadap Song Wanting. Oleh karena itu, ia langsung ingin menelusuri semua foto lingkaran pertemanan Song Wanting. Dia dengan cermat mengamati setiap foto di lingkaran pertemanan Song Wanting. Saat dia melihatnya, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia memang gadis yang unik. Sama sekali tidak ada cacat pada tubuhnya. Jadi, dia bersumpah diam-diam di dalam hatinya, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan Song Wanting. Dalam perjalanan kembali bersama,
Song Wanting dan saudara laki-lakinya Song Honor. Song Honor dengan ragu-ragu berkata kepada Song Wanting, menurutku Wu Xin sepertinya tertarik padamu. Song Wanting mengucapkan satu kata dengan tenang, oh. Song Rongrong bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu acuh tak acuh? Jika tidak, Song Wanting berkata, apakah dia tertarik padaku atau tidak, tidak ada hubungannya denganku. Apakah aku harus sangat bersemangat? Song Honor bertanya, Wu Xin terlihat seperti pohon yang indah, apakah kamu tidak tertarik padanya sama sekali? Song Wanting menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak punya perasaan padanya, bahkan di mataku, dia bahkan bukan seorang teman, paling banter dia setengah kenalan. Song Honor buru-buru membujuk, apakah kamu bodoh? Betapa kuatnya keluarga Wu, keluarga pertama di Jiangnan, jika kamu bisa berkumpul dengan Wu Xin, itu akan menjadi pelengkap bagi keluarga Song kita. Aku tidak punya perasaan padanya, Wanting Song berkata dengan serius, aku tidak akan bersama seseorang yang tidak aku sukai, bahkan jika dia orang terkaya di dunia. Song Rongrong berkata dengan heran, kamu tidak terlalu menyukainya Ye Chen, kan? Song Wanting melirik Song Honor, sedikit malu untuk menjawab. Song Buangrong menghela nafas dan berkata, adikku yang baik, apakah kamu pikir kamu bodoh? Kakek sangat bingung. Dia memintamu untuk mengejar Ye Chen, dan kamu benar-benar melakukannya. Dia adalah pria yang sudah menikah, bagaimana denganmu? Kamu adalah yang paling mulia di antara gadis-gadis di Jinling, bagaimana kamu bisa bersama pria seperti itu? Song Wanting berkata dengan mengelak, saudaraku, jangan khawatirkan urusanku. Aku akan mengurusnya sendiri. Hei, Song Honor menghela nafas dengan pura-pura menyesal dan berkata, kakak telah melihatmu tumbuh dewasa. Saya dengan tulus berharap Anda dapat menikah dengan pria yang serasi dan baik yang, seperti Anda, belum pernah menikah. Kamu benar-benar menikah dengan pria yang sudah menikah kedua seperti Ye Chen di masa depan. Aku akan merasa sangat kasihan padamu. Lagi pula, Song Honor melangkah lebih jauh, terlebih lagi, Ye Chen ini masih menjadi menantu dari rumah ke rumah. Kebajikan dan kemampuan apa yang dia miliki, bagaimana dia bisa layak untukmu? Song Wanting memalingkan wajahnya ke samping, memandang Song Rongrong, dan berkata dengan serius, saudaraku, Tuan Ye tidak seburuk yang kamu katakan, kamu hanya belum melihat titik terang dalam diri Tuan Ye. Song Honor berkata dengan nada menghina, apa yang bisa dia lakukan sehingga bersinar? Bukankah dia hanya bisa membuat obat? Menurutku itu bukan sesuatu yang istimewa. Song Wanting menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, setiap orang memiliki banyak wajah. Di mata banyak orang, Tuan Ye adalah seorang yang sia-sia dan menantu. Laki-laki, tetapi di mata saya, dia adalah seorang yang nyata, Tuan. Dia sama baiknya dengan orang lain. Ini berbeda. Song Rongrong mengerutkan bibirnya, menurutmu dia bukan naga sungguhan di dunia, bukan? Aku benar-benar ingin mati karena menertawakan empat kata ini. Naga asli di dunia, aku. Song Wanting melirik Song Honor dan merasa Song Honor tampak seperti orang yang mengalami keterbelakangan mental saat ini. Namun Song Honor merasa dalam hatinya bahwa sudah waktunya Wanting Song dan kakeknya membuka mata dan melihat wajah asli Ye Chen. Bukankah Ye Chen dikenal sebagai naga asli di dunia? Lalu aku akan menemukan cara untuk mengubah Wu Xin menjadi Neza, mengupas kulitnya dan kram tendonnya. Bab 282. Pada saat yang sama, Si Tianqi berada di Aula Jixi, menatap pil peremajaan yang diberikan Ye Chen kepadanya dengan linglung. Dia memikirkan kembali apa yang Ye Chen katakan pada dirinya sendiri. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa obat ini dapat membuatnya 10 tahun lebih muda dan memperpanjang hidupnya 10 tahun. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen memiliki kekuatan supernatural yang hebat, dia masih merasakan efek pengobatan seperti itu seperti dongeng. Seperti kata pepatah, bunga akan mekar kembali, dan manusia tidak akan pernah muda lagi. Manusia bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia, tapi mereka tidak bisa mengendalikan waktu sendirian. Di dunia ini, bagaimana bisa ada obat mujarab yang bisa membuat orang segar kembali? Namun, ketika dia mengira obat itu diberikan oleh Tuan Ye Chen-nya, Si Tianqi kembali percaya diri pada obatnya. Dia merasa Tuan Ye tidak akan pernah menipunya, karena dia berkata demikian, obat ini pasti memiliki efek ajaib. Jadi, dia memutuskan untuk meminum obat sesuai instruksi Ye Chen. Si Tianqi dengan hati-hati memasukkan pil peremajaan ke dalam mulutnya,
dia berpikir bahwa pil jenis ini akan lebih sulit untuk dimakan. Tetapi yang tidak dia duga adalah begitu pil itu masuk ke dalam mulutnya, pil itu langsung berubah menjadi manis, rasa dan mengalir langsung ke perutnya. Segera setelah itu, ada momen ajaib yang tidak akan pernah dilupakan si Tianqi. Ia merasa seluruh tubuhnya terbungkus rapat oleh arus hangat, dan arus hangat ini seperti energi aneh, bekerja di setiap bagian tubuhnya. Mulanya muka saya terasa agak kencang, lalu kulit kepala saya terasa sedikit gatal dan mati rasa, lalu seluruh persendian terasa panas. Beberapa menit kemudian, si Tianqi merasa terlahir kembali. Sepertinya seluruh tubuhku telah benar-benar kembali seperti 10 tahun yang lalu. Dia tanpa sadar datang ke cermin, melihat, dan terkejut dengan apa yang dilihatnya di cermin. Pantas saja wajahku terasa kencang barusan, ternyata kulit yang tadinya penuh kerutan kini menjadi jauh lebih kencang, sehingga tiba-tiba aku terlihat 10 tahun lebih muda. Yang lebih menakjubkan lagi adalah dia sudah memiliki rambut perak di seluruh kepalanya. Namun di luar dugaan, sebagian besar rambut peraknya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Tubuh yang semula reyot kini dapat berdiri tegak, dan persendian yang mengalami kerusakan parah juga telah membaik secara signifikan. Si Tianqi buru-buru mengetuk pintu denyut nadinya, memeriksa denyut nadinya sendiri, dan menemukan bahwa napas dan denyut nadinya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Artinya, saya tidak hanya terlihat lebih muda, tidak hanya tulang saya yang lebih muda, tetapi organ dalam dan seluruh tubuh saya semuanya lebih muda. Ini seperti kembali ke keadaan tahun 60-an dari tahun 70-an. Si Tianqi menjadi gila. Jika hidup seseorang ibarat jam waker yang berbunyi total, maka energi yang tersimpan di pegas akan terus hilang seiring berjalannya waktu, hingga saat seluruh energi yang tersimpan habis, jam waker juga akan berhenti total. Tapi sekarang, jam alarm kehidupan si Tianqi setara dengan Ye Chen menggunakan tangan Tuhannya untuk memaksa si Tianqi memutarnya kembali 2 kali. Ini juga berarti jam alarm kehidupan si Tianqi dapat berjalan 2 kali lagi. Bukankah ini sebuah keajaiban? Jika ramuan ajaib seperti itu dijual, apalagi 100 juta, itu akan menjadi 1 miliar, orang-orang kaya yang lebih tua juga akan buru-buru membelinya. Ketika seseorang sudah tua, apa gunanya menghasilkan lebih banyak uang? Jika uang dapat membeli kembali masa muda, orang-orang kaya yang bernilai miliaran atau puluhan miliar tidak akan ragu untuk menghabiskan setengah, atau bahkan lebih dari setengah, kekayaan mereka untuk membeli 10 atau 20 tahun kehidupan lagi. Inilah saatnya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pada saat ini, si Tianqi sangat gembira hingga dia menangis. Bahkan menangis dengan sedihnya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada Ye Chen, mengatakan, "Tuan Ye, si telah mengambil ramuanmu. Terima kasih banyak atas hadiahmu. Si bersedia melakukan apapun untukmu." Ye Chen menjawab dengan ringan, "Bagus jika berhasil, tapi kamu harus ingat untuk tidak memberitahu orang lain tentang masalah ini kecuali kamu dan Xiao Zhao. Untuk memurnikan ramuan peremajaan seperti itu, seseorang perlu menggunakan ginseng ungu bermutu tinggi berusia 300 tahun, yang sangat berharga. Saya menelepon cucu perempuan saya Chen Xiaozhao yang sedang menggiling obat di sebelah." Ketika Chen Xiaozhao melihat si Tianqi, dia terkejut dan berkata, "Kakek, ada apa denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba merasa jauh lebih muda? Umurku 10 tahun tua. Berapa umurku ketika aku memiliki kesan yang sama persis denganmu?" Si Tianqi berseru dengan semangat, "Ini semua berkat ramuan yang diberikan oleh Tuan Ye. Tuan Ye berkata bahwa kamu bisa 10 tahun lebih muda dan hidup 10 tahun lagi, tapi aku tidak menyangka itu akan memiliki efek yang begitu ajaib." Chen Xiaozhao juga terkejut dan berseru, "Kakek, bagaimana ramuan ini bisa memiliki efek yang begitu ajaib? Ini luar biasa." Si Tianqi berkata dengan gemetar, "Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Tuan Ye adalah naga sungguhan di dunia, yang bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami. Setelah hidup begitu lama, saya tidak pernah menyangka bahwa kesempatan terbesar dalam hidup adalah bertemu Tuan kamu." Petik 2. Karena itu, si Tianqi buru-buru mengeluarkan kotak kayu kecil berisi ramuan dari sakunya. Ada juga 1,5 pil di dalam kotak kayu. Ini adalah pil yang disempurnakan Ye Chen terakhir kali, yang dapat mengobati kerusakan fisik dan saraf, serta menguatkan tubuh. Setengah pil adalah sisa saat dia membantu Ye Chen menyelamatkan ayah mertuanya Xiao Changkun. Semuanya diberikan secara khusus kepadanya oleh Ye Chen setelah dia tahu bahwa dia menolak untuk merawat Xiao Yiqian.
Si Tianqi selalu berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, dia akan selalu membawa 1,5 pil ini bersamanya jika terjadi keadaan darurat. Namun, hari ini dia tiba-tiba mendapat kesempatan seperti itu, jadi dia bersiap untuk memberikan salah satu pil kepada cucunya Chen Xiaozhao. Jadi, si Tianqi mengeluarkan ramuan itu dan berkata, "Xiaozhao, ini adalah ramuan yang diberikan Tuan Ye kepadamu sebelumnya. Awalnya aku ingin menyimpannya untuk diriku sendiri." Berbicara tentang ini, si Tianqi memandang Chen Xiaozhao dan berkata dengan tulus, "Xiaozhao, jangan salahkan kakek karena egois. Bagaimanapun, kakek sudah tua. Orang yang lebih tua takut mati dan tidak ingin meninggalkanmu terlalu dini." Petik 2. Chen Xiaozhao buru-buru berkata, "Kakek, jangan katakan hal seperti itu. Xiaozhao tidak pernah menganggapmu egois." Si Tianqi tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, kakek tahu di dalam hatinya bahwa saya egois." Dengan mengatakan itu, si Tianqi menyerahkan pil itu kepada Chen Xiaozhao, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiaozhao, kakek telah menerima terlalu banyak bantuan dari Tuan Ye, dan saya sudah menjadi tulang tua. Ini adalah berkah yang telah saya kembangkan dalam beberapa kehidupan untuk dimiliki, kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, kakek tidak dapat menikmati berkah guru Ye sendirian. Kakek akan memberikan obat ini kepadamu. Kamu harus menyimpannya di dekatmu di masa depan, kalau-kalau kamu membutuhkannya." Chen Xiaozhao buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Kakek, kamu harus menyimpan obat ini, Xiaozhao tidak menginginkannya." Si Tianqi berkata dengan serius, "Xiaozhao, dengarkan kakek dan minum obat ini. Kakek tidak diberkati untuk menerima berkah sebesar itu sendirian, jadi kamu harus membantu kakek membagikan keberuntungan ini." Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas lagi, "Xiaozhao, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus melayani Tuan Ye dengan baik. Bahkan jika kakek meninggal di masa depan, kamu harus terus melayaninya. Ini bukan hanya untuk membalas kebaikan Tuan Ye, tapi juga untuk dirimu sendiri. Carilah takdir yang lebih besar." WD 282, Bab 283. Melihat ketulusan perkataan kakeknya, Chen Xiaozhao ragu-ragu lagi dan akhirnya meminum pil tersebut. Suatu ketika, dia juga bermimpi di dalam hatinya apakah dia dapat memiliki obat ajaib seperti itu. Tetapi ketika dia berpikir bahwa kakeknya semakin tua dan membutuhkannya lebih dari dirinya sendiri, dia tidak memikirkannya lagi. Namun, dia tidak pernah menyangka kakeknya akan memberikan obat yang diberikan Tuan Ye kepadanya. Jadi, setelah menerima pil ini, dia sangat bersemangat. Pada saat yang sama, kata-kata yang diinstruksikan kakek terus bergema di benaknya. "Melayani Tuan Ye sepanjang hidupmu. Saya sangat ingin, tetapi saya tidak tahu, apakah Tuan Ye akan membenci saya." Si Tianqi melihat pikiran kecilnya, tersenyum tipis, dan berkata, "Xiaozhao, Tuan Ye adalah orang yang menghargai kasih sayang. Selama kamu memperlakukannya dengan sepenuh hati dan tulus, dia juga akan memperlakukanmu dengan tulus. Kakek sudah tua, dan dia tidak akan pernah hidup lagi. Usianya tidak lebih dari 100 tahun, kamu masih muda. Jika kamu selalu bisa berdiri di sisi Tuan Ye dan melayaninya, Tuan Ye pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan." Chen Xiaozhao mengangguk berulang kali dan berkata, "Kakek, jangan khawatir, Xiaozhao tahu." Si Tianqi menghela nafas dengan tulus, "Song Guangrong meminta saya untuk merawat Tuan Song pada awalnya. Saya belum pulih dari cedera lama saya pada saat itu. Awalnya saya ingin Anda datang ke sini sendirian, tetapi karena saya memiliki hubungan dengan Tuan Song dulu, jika kamu mentraktirku jika itu tidak baik untuknya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama, jadi aku mengikutinya ke sini. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang paling mulia di Jinling." Petik 2. Si Tianqi sangat bersemangat hingga dia begadang sepanjang malam. Sama seperti dia, ada Tuan Song dari keluarga Song yang begadang semalaman. Hanya saja Tuan Song tidak seberuntung si Tianqi, karena ia diselamatkan oleh Ye Chen dan meminum obat ajaib yang diberikan Ye Chen sebelumnya. Tubuhnya memang jauh lebih baik dibandingkan saat ia sakit parah, begitu pula kakinya, kaki juga jauh lebih fleksibel. Karena pondasinya yang buruk, kebugaran fisiknya belum banyak meningkat. Kebetulan suhu di Jinling turun dalam 2 hari terakhir, dan Song merasa dia sedikit kedinginan dan batuk sepanjang waktu, jadi rasanya seperti dia tidak tidur sama sekali malam itu. Keesokan paginya, Tuan Song turun dari tempat tidur dengan perasaan pusing. Batuk dan tidak tidur sepanjang malam,
baik kondisi fisik maupun mental, sangat tidak baik saat ini. Ketika lelaki tua itu meninggalkan kamar, Song Wanting dan Song Rongrong sudah meninggalkan rumah. Keduanya sekarang sibuk dengan sebagian urusan keluarga, berangkat lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Jadi Tuan Song menelepon Yubo, pengurus rumah tangga, dan memintanya untuk mengantarnya ke aula Jishi Si Tianqi. Dia berencana meminta Si Tianqi untuk membawakan 2 obat untuknya. Jika dia bisa meresepkan beberapa resep penghangat dan nutrisi, maka itu tidak menjadi lebih baik. Begitu Jishi Hall dibuka di pagi hari, sebuah Rolls-Royce perlahan terparkir di depan pintunya. Mobil mewah kelas atas itu langsung menarik perhatian banyak orang yang lalu lalang. Kemudian, Tuan Song yang sudah lanjut usia keluar dari Rolls-Royce dengan dukungan Yubo. Di samping mereka berdua, ada 4 pengawal. Semuanya pengawal ini adalah ahli yang bisa ditemukan oleh keluarga Song. Tuan Song mengambil 2 langkah, berhenti dan terbatuk 2 kali, lalu maju selangkah lagi. Yubo dengan hati-hati menopang lelaki tua itu di sampingnya, dan pada saat yang sama membantu lelaki tua itu mengikuti punggungnya, dan berkata dengan hormat, "Tuan, karena kamu sedang tidak enak badan, kamu harus diizinkan beristirahat di rumah. Aku akan meminta dokter ajaib Si untuk menemuimu." "Tidak mungkin." Tuan Song melambaikan tangannya dan berkata, "Si Tianqi adalah orang yang sombong, dan dia juga seorang dokter terkenal di seluruh negeri. Tidak peduli berapa banyak pria besar yang ingin mengundangnya, bagaimana saya bisa membiarkannya dia datang mengunjungiku?" Paman Yu berkata, "Tuan, Anda akan merayakan ulang tahun Anda. Anda adalah anak yang berulang tahun. Bagaimana Anda bisa melakukan semuanya sendiri?" "Tidak apa-apa," Tuan Song berkata dengan tenang, "tepat pada waktunya, saya akan memberikan undangan kepada Dokter Ilahi Si untuk datang ke pesta ulang tahun." Setelah itu, dia menunjuk ke pintu Jishi Hall dan berkata, "Ayo, bawa aku masuk." Pada saat ini, Chen Xiaozhao kebetulan sedang sibuk di aula luar aula Jishi. Tiba-tiba dia melihat Tuan Song datang. Dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan hormat, "Tuan Song, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda merasa tidak enak badan?" Tuan Song terbatuk dan berkata sambil tersenyum, "Saya semakin tua, dan tubuh saya semakin buruk dari hari ke hari. Cuaca semakin dingin akhir-akhir ini. Saya sedikit masuk angin, jadi saya datang ke kakekmu secara khusus untuk bertanya dia untuk mengambilkan beberapa untukku obat." Chen Xiaozhao buru-buru berkata, "Silakan masuk dengan cepat. Saya akan pergi ke aula dalam untuk memanggil kakek." Karena itu, Chen Xiaozhao menyambut Tuan Song masuk. Setelah Tuan Song duduk, dia pergi ke aula dalam untuk memanggil Si Tianqi. Ketika dia mendengar bahwa Tuan Song akan datang, Si Tianqi buru-buru meletakkan apa yang dia lakukan dan keluar dengan cepat. Si Tianqi selalu menganggap Ye Chen sebagai dermawan yang hebat, dan dia juga sedikit berterima kasih kepada Tuan Song. Bagaimanapun, dia bisa mengenal Ye Chen karena Tuan Song sakit kritis. Dia menerima undangan Song Honor dan datang menemui Tuan Lagu. Jika bukan karena kejadian ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Ye Chen. Oleh karena itu, jauh di lubuk hatinya, dia selalu mengingat cinta Tuan Song. Saat ini, Si Tianqi baru saja keluar. Saat Tuan Song melihat Si Tianqi secara langsung, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka Si Tianqi tiba-tiba menjadi begitu muda. "Terakhir kali kami bertemu, Si Tianqi jelas terlihat seperti seorang lelaki tua standar pengobatan tradisional Tiongkok, dengan janggut dan rambut putih. Namun kini sebagian besar rambut putihnya telah berubah menjadi rambut hitam, mengkilat dan hitam. Garis-garis usia di wajahnya juga jauh lebih ringan, dan sosoknya yang layu juga menjadi lebih penuh. Ketika dia bangun, kulitnya menjadi kemerahan, dan energinya tidak diragukan lagi terlihat. Dan sekarang Si Tianqi awalnya berusia 70-an. Karena kesehatannya terjaga, dia tampak seperti berusia 70 tahun. Namun sekarang dia tampak seperti Si Tianqi berusia sekitar 60 tahun. Di mata Tuan Song, ini sama dengan meremajakan masa muda. Dia tidak mengerti, bagaimana Si Tianqi bisa terlihat jauh lebih muda secara tiba-tiba. "Lihatlah dia, lalu lihat diriku sendiri. Tahun ini aku berusia 80 tahun, hanya beberapa tahun lebih tua dari Si Tianqi. Namun, aku sakit parah. Jadi sejak aku sembuh dari penyakit dan berhenti muntah, aku terlihat lebih tua. Sekarang dibandingkan dengan Si Tianqi, yang 10 tahun lebih muda, keduanya tampaknya terpisah satu generasi."
Orang tua Song yang terkejut tidak bisa duduk diam untuk beberapa saat. Dia berdiri dengan gemetar dan bertanya dengan kaget, "Saudara Si, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Mengapa kamu begitu banyak berubah? Saat aku melihatmu hari ini, kamu merasa lebih muda dariku. Umurku lebih dari 20 tahun. Apakah kamu menemukan cara luar biasa untuk menjaga kesehatanmu?" Si Tianqi buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Saudara Song, alasan mengapa Si mengalami perubahan seperti itu sebenarnya karena suatu peristiwa kebetulan baru-baru ini." Ketika Tuan Song mendengar ini, dia sangat iri. Dia sekarang bermimpi mengalami nasib yang sama seperti si Tianqi. Bahkan jika dia diminta untuk menghabiskan seluruh kekayaannya, dia akan bersedia. Jadi, dia meminta Paman Yu untuk minggir sementara, dan ketika dia dan si Tianqi sendirian, dia dengan hati-hati bertanya, "Saudara Si, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya dari mana datangnya kesempatan ini?" Si Tianqi berkata dengan nada meminta maaf, "Saudara Song, maafkan saya. Saya berjanji kepada orang lain, tetapi saya tidak dapat membicarakan masalah ini." Ketika Tuan Song mendengar ini, matanya bersinar karena terkejut, dan dia berseru, "Kesempatan yang saya sebutkan adalah Tuan Ye." Bab 284. Tuan Song tidak bodoh, nasib baik apa yang bisa membuat seseorang 10 tahun lebih muda. Kalau dipikir-pikir, mungkin hanya ada satu orang di Jinling yang bisa melakukan hal ajaib seperti itu. Orang itu adalah Ye Chen, Tuan Ye. Meskipun si Tianqi belum menjawab, Tuan Song sudah yakin bahwa si Tianqi pasti telah menerima berkah dari Guru Ye untuk menjadi begitu muda secara tiba-tiba. Saat ini, si Tianqi menunjukkan wajah yang rumit. Tanpa persetujuan Tuan Ye, dia pasti tidak akan berani memberitahu siapapun tentang pil peremajaan. Bagaimanapun, Tuan Ye dengan jelas mengingatkan dirinya sendiri kemarin untuk tidak memberitahu orang lain. Namun, sekarang Tuan Song telah menebaknya sendiri. Hal ini tampaknya agak sulit dilakukan. Melihat ekspresi tekad Tuan Song, dia berkata dengan canggung, "Saudara Song, kamu sendiri yang menebaknya, tapi jangan beritahu Tuan Ye bahwa aku mengatakannya. Tuan Ye tidak akan membiarkanku, aku memberitahu siapapun." Ketika Tuan Song mendengar ini, dia membenarkan tebakannya di dalam hatinya. Orang yang memberi keberuntungan pada si Tianqi memang tidak lain adalah cucu iparnya yang baik, Ye Chen, Tuan Ye. Tuan Song sangat iri dengan masalah ini. Bahkan, iri sampai batas tertentu, sudah agak cemburu. Mengapa dia tidak ingin menjadi seperti si Tianqi, seorang pria berusia 70-an yang terlihat baru berusia 60 tahun? Mengapa dia tidak ingin hidupnya bertahan 10 tahun lagi atau bahkan lebih lama? Ketika seseorang mencapai usia parubaya, mereka akan semakin takut akan kematian dan usia tua. Ini adalah sifat manusia, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Song. Ia baru saja sembuh dari penyakit serius dan masih banyak penyakit ringan. Meskipun pil terakhir Ye Chen dapat membuatnya tetap hidup selama beberapa tahun lagi, pil itu hanya dapat membuatnya tetap hidup. Tidak mungkin dia menjadi seperti si Tianqi dan tiba-tiba memiliki tubuh yang 10 tahun lebih muda. Oleh karena itu, Tuan Song hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Saya tidak pernah menyangka Tuan Ye bisa begitu mampu." Si Tianqi juga berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Ye telah menjadi orang suci dalam hal keterampilan medis. Saya khawatir dalam hidup ini, saya hanya bisa beribadah." Tuan Song hanya bisa menghela nafas, "Alangkah baiknya jika Tuan Ye bisa memberi saya berkah seperti itu. Saya bersedia memberinya uang tunai puluhan miliar." Meskipun dia mengatakan ini, Tuan Song juga tahu betul bahwa dia tidak bisa langsung menemui Ye Chen untuk mengajukan permintaan seperti itu. Jika tidak, di satu sisi, dia mungkin mengkhianati si Tianqi, dan di sisi lain, dia mungkin menyinggung guru. Oleh karena itu, rejeki tersebut hanya bisa menunggu suatu kebetulan atau ketika waktunya telah tiba, apapun yang terjadi tidak boleh dipaksakan. Dan waktu terbaik adalah menjadikan Ye Chen sebagai cucu iparnya. Jika Song Wanting bisa menikah dengannya, mengapa dia khawatir dengan nasib seperti itu? Sayangnya, Wanting Song dan Ye Chen belum mencapai kemajuan yang jelas, yang membuat Tuan Song agak cemas. Sepertinya kita masih harus mencari cara untuk menjodohkan kedua anak muda ini. Bahkan jika keluarga Song berusaha sekuat tenaga dan kehilangan muka, biarkan Song Wanting menjadi kekasih Ye Chen, dia tidak akan ragu. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa begitu keluarga Song memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Ye Chen,
dia tidak hanya akan mendapat manfaat, Song Wanting dan bahkan seluruh keluarga Song akan mendapat manfaat seumur hidup. Tepat ketika Tuan Song mengambil keputusan, si Tianqi bertanya kepadanya, "Saudara Song, apa alasan utama mengapa Anda merasa tidak nyaman hari ini?" Tuan Song memandang si Tianqi, membuang pikirannya, dan berkata, "Hei, Tuan Si, lihat saya, kesehatan saya semakin buruk dari hari ke hari. Musim gugur telah tiba baru-baru ini, dan saya tidak sengaja masuk angin. Saya punya untuk memintamu menangkapku beberapa kali." Sepotong obat, si Tianqi buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan memeriksa denyut nadi adikku dulu untuk melihat apa yang salah." Tuan Song bersenandung dan mengulurkan tangannya. Si Tianqi meletakkan jarinya di pergelangan tangan Song, memeriksa denyut nadinya, dan kemudian melihat kondisi Song yang lain. Dia merasa lega karena dia baru saja tertular angin dan pilek. "Ini benar-benar hanya flu. Aku akan meresepkan obat untukmu. Kamu bisa membawanya pulang dan meminumnya. Kamu akan baik-baik saja dalam 3 atau 2 hari. Kalau begitu terima kasih, Kakak Si." Tuan Tua Song mengangguk sedikit, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berseru, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi." Tuan Song berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Ini ulang tahunku yang ke-80 dalam 2 hari. Kami bersaudara sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi kamu harus datang." Saat berbicara, Song menyerahkan undangan yang sangat menarik kepada si Tianqi. Si Tianqi mengambilnya dan berjanji kepada Tuan Song, "Jangan khawatir, Saudara Song, saya pasti akan tiba tepat waktu." Setelah selesai berbicara, si Tianqi buru-buru meminta Tuan Song untuk mengambil obat dan meminta Tuan Song untuk meminumnya, dan kemudian secara pribadi mengirimnya keluar rumah dan mengirimnya ke mobil. Ketika Song kembali ke keluarga Song dengan mobil, Wu Donghai dan Wu Xin baru saja mengirim Wu Qi ke bandara. Untuk mencegahnya dari keinginan makanan tambahan di pesawat, perawat terus mengawasinya dan menunggu sampai dia makan makanan tambahan sebelum mengirimnya ke pesawat. Wu Qi terbangun dari kekacauan lagi, mencium bau busuk di mulutnya, menatap ayahnya dengan ekspresi menyakitkan, dan tersedak, "Ayah, pasti ada seseorang di belakangku yang menyakitiku. Kamu harus menemukan binatang itu dan membalas dendam, aku, Wu Donghai mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, Xiao Qi, ayah pasti akan menemukan orang yang menyakitimu. Jika dia berani memperlakukanmu seperti ini, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian." Setelah mengatakan itu, Wu Donghai bertanya lagi, "Setelah kamu pulang, jangan pamer, jangan keluar, dan kembangkan dirimu dengan baik di rumah. Saya akan mencari dokter terkenal di dunia untuk merawatmu, dan saya pasti akan menyembuhkannya, penyakitmu." Wu Qi tersedak dan mengangguk berulang kali, lalu dengan enggan naik ke pesawat. Pesawat pribadi keluarga Wu lepas landas di Bandara Jinling. Wu Donghai dan Wu Xin menyaksikan pesawat lepas landas dan menghilang ke langit. Setelah itu, Wu Donghai membuang muka, dan berkata kepada Wu Xin di sampingnya, pergi ke rumah Song, dan lamar pernikahanmu." Wu Xin berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali ayah. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya." Setelah selesai berbicara, Wu Xin bertanya dengan ragu, "Ayah, apakah menurutmu keluarga Song tidak akan menolak pernikahan ini?" Wu Donghai berkata dengan percaya diri, "Kamu adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Wu. Ada banyak gadis dari keluarga besar yang mengantri untuk kamu pilih. Meskipun Wanting Song sangat tampan, kekuatan keluarga Song jauh lebih buruk daripada milik kita. Tuan Song pasti bersemangat untuk menikahkan Song Wanting denganmu. Benarkah?" Wu Xin berkata dengan heran, "Menurut apa yang Anda katakan, Tuan Song pasti setuju." Wu Donghai tersenyum tenang dan berkata dengan penuh keyakinan, "Nak, di Jiangnan, tidak ada kemungkinan kamu tidak bisa menikahi wanita manapun yang kamu inginkan. Merupakan keberuntungan keluarga Song, karena kamu menyukai Song Wanting. Dalam analisis terakhir, masalah ini adalah milik mereka sangat tinggi." Saat dia berbicara, dia berkata dengan arogan, "Percaya atau tidak, ketika saya sampai di keluarga Song, begitu saya menyebutkan masalah ini, Tuan Song akan langsung setuju." Wu Xin segera tersenyum dan berseru, "Ayah, ayo cepat sekarang." Wu Donghai tersenyum tipis dan berkata, "Kamu juga putra dan cucu tertua dari keluarga Wu. Mengapa kamu begitu tidak stabil saat bertemu Song Wanting? Kamu tidak punya masa depan sama sekali." Saat dia mengatakan itu, Wu Donghai memperingatkan, "Saat kita bertemu dengan keluarga Song nanti, kamu harus menunjukkan sikap merendahkan.
Kamu harus membuat keluarga Song mengerti bahwa menikahkan Wan Ting Song denganmu adalah tindakan merendahkan. Apakah kamu mengerti? Jernih. Bab 285. Siang hari, keluarga Song, Woo Donghai dan Wu Xin dengan hati-hati memilih beberapa hadiah sebelum ayah dan anak itu bergegas ke rumah Song. Tuan Song sudah mengetahui bahwa mereka telah datang ke Jinling, dan juga mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada generasi muda keluarga mereka, jadi dia tidak menyangka bahwa mereka akan datang mengunjunginya di rumah secepat ini. Namun, karena putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Wu ada di sini, Tuan Song tentu saja sangat sopan dan keluar untuk menjamu mereka berdua secara langsung. Woo Donghai dan Wu Xin duduk di kursi tamu di satu sisi, Tuan Song duduk di sisi berlawanan, dan Yu Bo menyajikan teh dan air untuk semua orang, sangat sibuk. Woo Donghai memberikan banyak hadiah, lalu dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama tidak bertemu Paman Song. Aku tidak menyangka tubuh Paman Song masih begitu kuat. Sungguh membuat iri." Tuan Song tersenyum tipis, dan berkata, "Tubuhku tidak kuat, paling-paling aku masih memiliki kemampuan untuk menjaga diriku sendiri, dan aku tidak akan mati dalam waktu dekat." Woo Donghai buru-buru berkata, "Paman Song, kamu benar-benar rendah hati." Saat dia berbicara, dia menambahkan, "Paman Song, aku mendengar bahwa kamu sakit sebelumnya, tetapi kali ini aku melihat kamu bersinar. Tampaknya kamu dalam keadaan sehat." Tuan Song tersenyum sedih dan berkata, "Awalnya saya pikir saya baik-baik saja, tetapi hari ini saya tiba-tiba menyadari bahwa saya jauh dari hebat." Woo Donghai sedikit terkejut saat mendengarnya, dan bertanya, "Paman Song, bagaimana menurutmu itu hebat?" Tuan Song tersenyum tipis dan menghela nafas, kembali ke kondisi fisik lebih dari 10 tahun yang lalu dalam semalam, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ketika dia mengatakan ini, yang dipikirkan Tuan Song adalah si Tianqi, yang telah menumbangkan kesadarannya hari ini dan sangat mengejutkannya. Setelah kembali dari Jishitang, dia telah memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan dia bahkan mengkhawatirkannya. "Kapanpun saya bisa menemukan kesempatan seperti itu, saya tidak akan hidup sia-sia." Namun, Woo Donghai tidak tahu bahwa dia telah melalui semua ini, dan mengira dia sedang bercanda, jadi dia menjawab sambil tersenyum, seperti kata pepatah, bunga akan mekar kembali, dan orang tidak akan pernah muda lagi. "Paman Song, kamu ingin menjadi lebih dari 10 tahun lebih muda." "Sui, aku juga memiliki keinginan yang sama. Tapi sayangnya, itu hanya sebuah harapan dan tidak dapat menjadi kenyataan." Tuan Song tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Woo Donghai berpikir hal itu tidak mungkin dicapai, karena dia melihat ke langit dari sumur dan belum pernah melihat naga sungguhan di dunia seperti Tuan Ye. Oleh karena itu, saya tidak perlu berdebat dengannya mengenai masalah ini. Jadi Tuan Song bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Donghai, bagaimana kabar putra keduamu sekarang?" Woo Donghai menghela nafas, dan berkata, "Masih sama. Saya mencoba segala macam metode, tetapi masih belum ada kemajuan. Saya sudah mengirim dia kembali ke Suzhou dan Hangzhou." Berbicara tentang ini, Woo Donghai berkata lagi, "Alasan mengapa Xiao Xin dan saya belum pergi adalah karena kami ingin mencari tahu mengapa putra kedua saya menjadi seperti ini. Saya curiga dia disakiti dan mungkin diperkosa. Saran psikologis yang kuat bahkan mungkin ada hubungannya dengan ilmu sihir yang memukau di Asia Tenggara. Saya ingin tahu apakah Paman Song tahu apakah ada ahli di Jinling yang ahli dalam metode ini." Tuan Song menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya hanya pernah mendengar tentang ilmu sihir menakjubkan yang Anda sebutkan, tetapi saya belum pernah melihatnya, dan saya bahkan tidak yakin apakah itu benar atau tidak." Woo Donghai berkata dengan serius, "Hal-hal ini sebenarnya benar, tetapi semuanya adalah bitah, dan mereka yang menggunakan cara semacam ini kebanyakan adalah penjahat, atau ingin menjadi kaya, ingin menjadi pedagang manusia. Orang berpangkat tinggi, seperti keluarga besar seperti kami, umumnya tidak mau repot-repot melakukan hal semacam ini." Tuan Song mengangguk, dan berkata, "Semua keluarga besar percaya pada ramalan Feng Shui dan gosip I Ching. Ini adalah intisari yang diturunkan dari nenek moyang Tionghoa kita. Adapun sampah di Asia Tenggara, sejujurnya, saya sangat tidak percaya tidak menyukainya." Woo Donghai berkata, "Sepertinya tidak ada petunjuk sama sekali. Dalam kasus ini, mungkin tidak mudah untuk menemukan dalang di balik layar." Setelah itu, Woo Donghai mengepalkan tinjunya dan berkata,
Paman Song, Xiaoxin dan saya akan tinggal di Jinling selama beberapa hari lagi untuk memeriksa petunjuk yang relevan. Saya ingin tahu apakah akan lebih mudah bagi Paman Song untuk mengaturnya untuk kita, untuk tinggal di rumahmu selama beberapa hari, langit. Tuan Song berkata sambil tersenyum, keluarga Song dan Wu dianggap sebagai teman keluarga. Bagaimana kita bisa bersikap sopan tentang masalah sepele seperti itu? Karena Anda ada di sini, saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah. Nanti saya akan bertanya para pelayan untuk membersihkan keduanya kamar tamu, kamu tinggal saja di dalamnya. Villa keluarga Song adalah sebuah rumah besar dengan lebih dari selusin kamar di lantai pertama, dan terdapat 8 kamar tamu di dalam rumah tersebut, sangat mudah untuk mengatur agar keluarga Wu dan putranya tinggal sementara. Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia langsung senang dan segera mengucapkan terima kasih, Paman Song. Setelah selesai berbicara, Wu Donghai menarik Wu Xin, yang selama ini diam, ke sisinya, dan berkata sambil tersenyum, Paman Song, aku belum memperkenalkanmu secara resmi, ini anjingku, Wu Xin, yang juga merupakan pewaris generasi penerus keluarga Wu di masa depan. Wu Xin buru-buru membungkuk hormat dan berkata, Junior Wu Xin, saya telah bertemu kakek Song. Tuan Song mengangguk sambil tersenyum dan berkata, putra dan cucu tertua dari keluarga Wu memang orang yang berbakat. Wu Donghai tertawa dan berkata, Paman Song, kamu terlalu sopan. Faktanya, cucu-cucumu semuanya luar biasa. Setelah itu, dia menghela nafas, terutama Wanting. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saat dia mengunjungi rumah sakit kemarin, saya hampir tidak berani mengenalinya. Sekarang dia menjadi lebih cantik dan dewasa. Tuan Song tersenyum dan berkata, hanya ingin terlihat dewasa dan cakap, tapi nyatanya dia masih berjiwa gadis kecil. Wu Donghai mengangguk dan dengan sengaja bertanya dengan ragu-ragu, Paman Song, Wanting harus sudah cukup umur untuk menikah. Saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan mertua yang baik untuknya. Tuan Song tiba-tiba memikirkan Ye Chen, tapi sayangnya, Ye Chen masih menantu dari keluarga Xiao dan suami dari Xiao Churan, dan dia belum membuat kemajuan berarti dengan cucunya, jadi dia hanya bisa berkata, aku belum memberimu uang. Ingin mencari keluarga suaminya, dia belum terlalu tua, jadi dia tidak terburu-buru tentang masalah ini. Wu Donghai buru-buru berkata, Paman Song, sebenarnya, kita harus cemas tentang masalah ini, waktu berlalu dengan cepat, jangan khawatir tahun ini, jangan khawatir tahun depan, dan kamu akan menyadari bahwa semuanya sudah terlambat di tahun berikutnya, selanjutnya, jadi kita bisa kembali sementara pada waktu itu. Temukan, jatuh cinta, rukun, bicarakan tentang pernikahan, menikah, hamil 10 bulan lagi, dan pada saat Anda melahirkan seorang anak, Anda mungkin hampir 30 tahun. Tuan Song mengangguk setuju dan berkata, apa yang Anda katakan masuk akal, saya akan mencatatnya dan membicarakannya dengannya nanti untuk membujuknya membuat rencana lebih awal. Faktanya, apa yang Penatua Song pikirkan adalah menggunakan rangkaian retorika ini nanti untuk membujuk Song ingin mengambil inisiatif menyerang Ye Chen sesegera mungkin, dan jangan buang waktu lagi. Namun, Wu Donghai berpikir bahwa dia telah meletakkan dasar dan bisa langsung ke pokok permasalahan. Jadi dia berkata dengan percaya diri, Paman Song, menurutku Wanting dan Wu Xin memiliki usia yang hampir sama, dan mereka telah mencapai tahap mendiskusikan pernikahan, dan menurutku mereka adalah pasangan yang cocok. Paman Song, aku ingin tahu apakah kamu tertarik bergabung dengan kami. Kami keluarga Wu menikah. Setelah mengatakan itu, Wu Donghai memandang Tuan Song dengan senyuman di wajahnya dan tekad untuk menang. Dia merasa setelah mendengar ini, Tuan Song pasti akan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Wu Xin di samping juga menatap Tuan Song dengan gugup, berharap Tuan Song setuju. Namun, tidak ada yang menyangka ketika Tuan Song mendengar ini, dia langsung melontarkan 2 kata, tidak. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan 4 kata, sama sekali tidak. Bersambung.